Di tengah tekanan jual saham BBRI yang membuat saham BBRI terus mengalami koreksi yang sangat dalam, justru direksi BRI malah kompak untuk borong saham BBRI. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Ketakutan membeli saham BBRI oleh banyak investor sebenarnya bukan disebabkan oleh karena kinerja BBRI yang tidak bagus ataupun karena BRI sudah tidak punya prospek lagi ke depan, apalagi berbicara tentang murahnya valuasi BBRI sekarang ini. Ketakutan itu disebabkan oleh karena kurangnya keyakinan akan saham BBRI. Sebagian besar investor masih menunggu kepastian situasi yang ada baru mau membeli. Untuk investasi jangka pendek mungkin bisa memakai strategi seperti itu. Tapi untuk investasi jangka panjang, jika Anda membeli kemudian setelah BBRI sudah naik entah 10-15%, tentu Anda sudah terlambat, baik dari potensi dividen maupun dari potensi keuntungan lewat capital gain. Dilansir dari investor.id, aksi borong saham dilakukan oleh direksi PT Bank Rakyat Indonesia. Hal ini mengutip keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu tanggal 12 bulan 6 2024. Tentunya aksi borong saham dari para direksi ini bukanlah tanpa alasan. Tentu karena mereka masih sangat meyakini akan kemampuan BBRI untuk terus tumbuh ke depan, karena mereka ada di dalam, mereka yang paling paham. Melihat pergerakan harga saham yang sudah turun sangat dalam ini, yakin bahwa ini adalah momentum. Nah, ini harus ikuti oleh para investor, memanfaatkan momentum ini untuk masuk agar mendapatkan potensi dividen yang besar, begitu juga dengan capital gain. Tercatat ada 3 direktur BRI, yaitu Wakil Direktur Utama, Budi Hartono, Direktur Keuangan, Viviana Nadia Ayu, dan Direktur Bisnis Mikro, Supardi, yang melakukan pembelian saham BBRI dengan harga yang beragam. Soal kapan BRI akan rebound memang itu sulit untuk dipastikan, tetapi jika kita memprediksi kemungkinan untuk turun dari saham BBRI di harga sekarang ini, pastilah sudah sangat kecil potensi penurunan yang akan terjadi. Itu pun kalau memang terjadi. Ya, untuk jangka pendek memang ada kemungkinan, bahkan masih sangat besar kemungkinan harga sahamnya akan masih berfluktuasi. Namun untuk jangka panjang, belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh direksi dari Bank BRI ini, ya mari kita juga ikut yakin, ikut ambil kesempatan di momen harga yang lagi murah ini. Karena pada tanggal 7 bulan Juni 2024 kemarin, untuk Catur Budi Harto membeli 230.000 saham BBRI. Sedangkan di tanggal yang sama, untuk Viviana juga membeli 280.000 saham BBRI. Dan untuk tanggal 10, Supardi membeli 213.300 saham. Sekarang ini big fund yang ada atau big money yang ada justru sedang mengatur strategi bagaimana mereka bisa mengumpulkan barang yang banyak di harga sekarang ini. Sehingga tidak heran kalau sekarang banyak sekali berita-berita negatif yang bermunculan. Untuk berita pun terkadang bisa diatur berita seperti apa untuk ditampilkan. Intinya ketika big money mau melakukan penjualan, ya biasanya berita-berita itu lebih bersifat positif, menarik minat para investor untuk masuk. Justru disitulah mereka mulai melepas saham mereka. Sedangkan ketika mereka mau masuk, ya biasanya berita-berita yang digiring itu adalah berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat investor-investor retail itu ragu, sehingga yang mau beli tidak jadi beli, yang sudah beli jadinya cut loss. Dan justru itu adalah kesempatan untuk mereka mengakumulasi saham di harga bawah. Memang dalam kasus-kasus tertentu
berita-berita itu sepertinya memang benar. Ya, sepertinya memang benar karena dalam waktu seandainya 1 minggu, 1 bulan sejak keluarnya berita, biasanya kurang lebih jadi ketika ada berita menakutkan keluar, 1 minggu sampai 1 bulan tuh harga saham itu bisa turun. Dan ini yang seringkali dijadikan bukti oleh investor-investor untuk menyatakan bahwa ya memang benar berita itu, buktinya harga sahamnya terus turun. Karena memang asing lagi jualan, karena memang beritanya lagi jelek, kondisinya lagi jelek. Ya itu memang kan untuk memperkuat berita yang mereka giring, ya seperti itu. Mereka harus setidaknya dengan apa yang mereka mampu, ya mereka menggiring untuk supaya terpengaruh bahwa oh yang benar begini, maka daripada nanti terus turun lebih baik cut loss. Padahal ketika cut loss itu untuk Anda punya keberanian lagi masuk itu biasanya akan sulit, ya akan sulit untuk Anda punya keberanian untuk masuk lagi. Anda akan terpengaruh dengan itu dan kemudian ya Anda bisa ketinggalan, atau kalaupun Anda membeli lagi di harga yang lebih di bawah, tidak menutup kemungkinan koreksinya masih lanjut dan Anda akan cut loss lagi. Jadi kalau beberapa kali Anda cut loss, sedangkan dalam setiap kali cut loss itu Anda sudah rugi secara hitungan floating loss-nya, Anda juga rugi secara biaya fee-nya. Belum lagi Anda juga rugi secara mental, itu yang terutama. Memang ada beberapa investor yang juga bertanya, tapi memang kan lihat saja kalau kami tetap bertahan di harga kemarin waktu membeli di harga 6.000. Ya memang untuk di harga 6.000 kan banyak juga yang sudah menyarankan bahwa memang membeli saham BBRI di harga 6.000 lebih itu, yaitu memang kalau memang Anda niatnya untuk fokusnya lebih ke arah dividen investing. Karena di harga tersebut ya risiko penurunan masih akan ada, makanya memberikan gambaran-gambaran tentang prediksi harga wajarnya. Tapi ya masih membeli. Hanya sayang ketika membeli ternyata ya tidak punya tujuan investasi untuk jangka panjang. Maka ya lihat saja sekarang koreksi 30% lebih, memang ini sangat dalam. Tapi kan untuk saham BBRI itu hanya sekedar floating loss. Seiring waktu ketika ekonomi stabil dengan pemerintahan yang kemudian setelah dilantiknya presiden pasti juga akan kembali stabil untuk saham-saham perbankan ini, apakah tidak menutup kemungkinan untuk BRI kembali ke harga 6.000-an? Pasti sangat mungkin. Maka dari itu untuk RHB Sekuritas sendiri menyikapi pembelian dari para direksi ini, mereka menilai bahwa memang potensi kenaikan harga saham BBRI memang bakal lebih besar karena di sini dikatakan risikonya sudah diperhitungkan. Artinya di sini diperhitungkan bukan berarti tidak ada kemungkinan lagi untuk dikoreksi. Masih ada kemungkinan untuk koreksi dari harga terakhir ini. Tetapi untuk potensi keuntungannya diperhitungkan itu justru jauh lebih besar karena akan tetap sampai juga di batasan di mana dia akan turun, entahkah itu di 4.000, 3.900, atau begini sajalah terburuknya misalnya kita prediksi dia akan bisa turun sampai di 3.500, atau secara persentase masih bisa di kisaran 10-15%. Turunnya 10-15%, kalau dia naik dari harga 4.000-an, 4.100 sekarang dia naik sampai ke 6.400 all time high-nya, Anda bisa hitung potensi keuntungannya itu bisa mencapai 50% lebih. Jadi risikonya sudah diperhitungkan. Kalaupun dia turun 10-20%, tetapi kan potensi keuntungan diperkirakan itu ketika pun nanti dia sampai di all time high-nya, entahkah itu 1-2 tahun ke depan, itu bisa mencapai 50% lebih. Belum jika ditambah dengan potensi dividen yang ada. Nah, itu yang menjadi perhitungan. Jadi berinvestasi bukan berarti tanpa resiko. Tetap ada resiko. Sehebat apapun seorang investor itu ketika dia membeli saham pasti tetap ada resikonya. Mereka sudah memperhitungkan resikonya. Kalaupun turun berapa persen, dan kalau naik berapa persen. Jangan kita membeli saham dengan prediksi kemungkinan ketika analisa ya kemungkinan dia tinggal naik 30%, tetapi
potensi kerugiannya bisa mencapai 50% lebih. Nah ini kan perhitungan yang salah. Maka pastikan kalaupun dia turun 10-20% dari harga pembelian Anda sekarang, pastikan itu masih bisa naik bahkan di atas 50%. Seimbang, bahkan potensi cuan itu tetap ada. Karena kalau turun kan 10-20% itu hanya floating loss. Ketika dia naik lagi sampai ke all time high-nya ada di kisaran 6.400 untuk BBRI, maka Anda berpotensi cuan sampai 50% lebih. Dari berita ini juga disampaikan di sisi lain sebanyak 33 analis kompak merekomendasikan buy saham BBRI berdasarkan konsensus Bloomberg. Sementara tidak ada satupun analisis yang rekomendasikan sell. Seluruhnya kompak menyematkan rating buy. Konsensus Bloomberg menghasilkan target harga potensial 6.105 per saham untuk 12 bulan ke depan. Ingat, untuk 12 bulan ke depan. Jangan Anda beli bulan ini turun 10% sudah mengeluh, turun 10% sudah menyalah-nyalahkan, turun 10% sudah takut. Padahal prediksinya juga di sini bisa sampai 12 bulan ke depan baru dia bisa mencapai di kisaran 6 ribuan. Nah, bahkan terbaru di sini untuk analisis Maguire Jayden memberikan rekomendasi buy dengan target harga dapat mencapai 6.630, artinya ini melampaui all time high-nya. Nah, lebih optimis di sini ya. Jadi bahkan ada yang sampai 7.000 per saham. Nah, tinggallah menganalisa dengan baik, kemudian Anda bersabar menunggu ketika Anda sudah membeli. Dengan kemungkinan koreksi masih ada, tetapi dibandingkan dengan potensi dia akan naik, untuk koreksinya nanti pasti sudah lebih sedikit. Bayangkan saja kalau dia memang capai 7.000, bahkan mereka yang membeli di harga 6.000 pun kan tidak rugi, walaupun sekarang lagi floating loss di kisaran 30%. Nah itu yang seharusnya menjadi perbandingan. Oke, memang mereka mungkin ya salah lah masuk kemarin di harga 6.000 terlalu tinggi. Tetapi untuk saham-saham yang punya kualitas seperti BRI ini, kesalahan seperti itu pun jika dibarengi dengan kesabaran itu akan bisa kembali. Hanya tinggal menunggu waktu, entahkah 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Karena dari 30% kerugian itu atau floating loss itu, kalau 2 tahun ke depan itu kan sudah dapat dividen. Dividen 2 tahun ke depan itu di harga sekarang ini itu bisa mencapai 12-15%. Dari dividen saja sudah setengah terpotong floating loss-nya. Itu baru setengah. Jadi hitung-hitungannya beli di 6.000 kemudian di harga sekarang 4.100, ya dia naik lagi ke kisaran ya mendekati 5.000. Plus dengan dividen itu sudah kembali modal dalam 2 tahun. Yaitu Anda harus punya hitung-hitungan seperti ini untuk kemudian Anda tetap yakin bahwa sekalipun mungkin Anda kemarin salah membeli di harga yang pucuk, tetapi untuk sekelas BBRI Anda tetap punya kemungkinan yang cukup besar untuk Anda kembali meraih profit. Oke, itu saja dulu untuk sekarang ini. Tetap semangat investasi. Salam IHSG Investor, harus selalu gembira.